Aduh ya, halo guys, balik lagi di channel gua. Ini kayaknya kameranya agak miring ya. Nah, udah lurus belum ya? Nggak tahu deh. Di screen itunya sih udah lurus ya. Soalnya gua nggak tahu kenapa pakai mounting ini tuh dudukan kameranya tuh selalu bengkok kayak gitu. Maksudnya ya agak miring-miring sedikit lah. Jadi harus disesuaiin lagi kayak gitu. Dan ini sekarang gue lagi pakai Vario karena motor gue tuh habis dicuci. Nah tadi pagi tuh hujan, jadi gue nggak bisa pakai motor CBR gue kayak gitu. Jadi ya kali ini gue pakai Vario dulu buat ngevlog ya kayak gitu. Dan ini juga udah maghrib sih gua take video, karena seperti biasa selalu dari pulang kantor kayak gitu. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. By the way juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau misalnya gue ada salah-salah perkataan di video-video gue yang sebelumnya, karena ya ini kayaknya masih suasana lebaran ya, masih H+1 lah, H+1 minggu maksudnya gitu. Soalnya ini gue udah kerja dari minggu lalu sebenarnya, cuma baru bikin vlog hari ini kayak gitu. Aduh, bentar guys, nyalip mobil dulu. Ya kayak gitu. Dan di bulan puasa itu gue sama sekali nggak bikin konten karena gue bener-bener kehabisan topik ya. Jadi gue nggak tahu mau bikin konten apa, jadi gue libur dulu selama sebulan kayak gitu. Karena kalau buat part modifikasi, maksudnya kalau bikin konten tentang part modifikasi tuh gue udah bingung banget mau modif apa lagi di motor gue kayak gitu. Jadi selama ini gue hold dulu aja kayak gitu. Ya mungkin nextnya semoga bisa ada konten-konten lain lah yang bisa gue buat gitu, kayak kayak ada yang bisa dibahas gitu. Soalnya ya nggak enak juga kan bikin vlog random mulu kayak gitu. Ya Allah, ini jalan kayak habis ketiban meteor. Ya jadi gitu guys. Sebenarnya udah ada beberapa rencana ya, kayak video restorasi ini motor Vario, cuma ya kalian paham lah kalau restorasi itu butuh biaya kan. Sebenarnya udah ada beberapa rencana sih yang gue buat buat ngebagusin motor ini, tapi gue hold dulu karena ada satu atau lain dua hal lah yang harus gue urus. Jadi gue belum sempet buat ngelakuin restorasi motor ini kayak gitu. Sebenarnya nggak restorasi banget sih, karena motor ini tuh masih bagus sih menurut gua, nggak banyak part yang diganti. Mungkin yang harus diperbaikin itu hanya di bodinya aja. Mungkin step pertama yang bakal gua lakuin itu kayak ya repaint tipis-tipis lah, sama mungkin beli bodi kasar kayak gitu. Pokoknya dari tampilan itu gua bagusin dulu. Nggak tahu ya kalau di sektor mesin itu bakal gua otak-atik atau enggak. Cuma kalau bakal gua otak-atik sih ya mungkin di bagian CVT aja kayak gitu. Kalau misalnya sampai turun mesin, bongkar-bongkar mesin itu gua nggak berani, karena ini motor harian kan. Jadi ya nggak bisa sampai se ekstrim itulah buat di upgrade kayak gitu. Selain itu selera gua di modifikasi itu lebih ke tampilan. Jadi gue mending spend duit banyak buat beli part-part modif daripada harus kayak upgrade mesin kayak bore up atau porting kayak gitu-gitulah. Nah itu gue kayak apa ya, kayak kurang tertarik aja gitu buat spend di hal-hal kayak gitu. Alasannya mungkin yang pertama itu karena gue naik motornya juga selalu santai ya, kayak nggak selalu ngebut-ngebut kayak gitu.
Dan ya ada beberapa saat yang mengharuskan gua naik motor ngebut sih, kayak mungkin lagi telat kerja atau buru-buru ke tempat tujuan kayak gitu. Cuma itu nggak sering kayak gitu, dan ngebutnya juga nggak ngebut-ngebut banget lah. Gue tuh paling kencang tuh naik motor paling 80 atau 100 lah. 100 itu juga kalau jalannya sepi banget gitu ya. Dan itu mungkin biasanya kalau 100 tuh gue pakai yang CBR kayak gitu. Kalau naik motor matic kayak gini paling 80 kayak gitu, paling kencang. Jarang, pokoknya jarang gue pakai ngebut lah kayak gitu. Selain itu juga gue agak apa ya, bisa dibilang nyali gue itu kalau di atas motor itu agak cemen lah ya kasarnya gitu. Karena gue itu yang penting selamat aja gitu sampai tujuan. Pelan-pelan nggak masalah gitu, yang penting selamat aja dulu gitu. Soalnya ya agak scare juga sih kalau misalnya naik motor kebut-kebut gitu ya. Kalau buat gua tuh nyali gua nggak sampai segitu. Makanya setelah gua pikir-pikir kayak ngapain gua upgrade performa mesin tapi nggak kepake juga kan kayak gitu. Dan buat track day misalnya, track day pun ya gua nggak pernah sama sekali buat track day kayak gitu. Ya nggak tahu sih ya, kedepannya mungkin ada yang ngajakin atau apa. Cuma sampai saat ini sih gue belum pernah track day kayak ke Sentul gitu-gitu. Jadi kayak sayang aja buat upgrade spekan kayak gitu. Jadi mending gue bagusin di tampilan visualnya aja kayak gitu. Ya itu aja sih kenapa alasan gua nggak upgrade mesin. Oh ya, sama mungkin perawatannya juga jadi lebih susah ya kalau misalnya motor spekan itu. Jadi kan kalau misalnya anggaplah kita bore up kayak gitu kan ya, itu kan berarti udah naik spek tuh motornya. Nah itu harus dicek rutin secara berkala gitu, karena motor spekan itu setahu gua itu lebih rentan jebolnya kayak gitu ya, istilahnya jebol lah kayak gitu. Mesinnya itu lebih rentan daripada motor standar kayak gitu. Dan konsumsi bahan bakarnya juga otomatis jadi lebih boros kan kayak gitu. Bahkan kalau diperluin oktan yang harus dipakai itu harus yang lebih tinggi dari Pertamax, bisa pakai turbo kayak gitu. Nah itu ya kayak gue belum siap aja lah, belum siap ribet buat ngurusin kayak gitu. Dan nggak kepake juga kalau misalnya itu kayak gue kurang bisa ngerasain sensasinya. Cuma kan kalau misalnya gue modif motornya itu di visual, itu kan gue bisa nikmatin ya, kayak tampilannya gimana yang gua mau kayak gitu. Jadi ya lebih puas kalau misalnya gua modif secara itu aja sih, secara visual kayak gitu. Ya mungkin kalau dari performa tipis-tipis aja, kayak mungkin ganti knalpot, atau kalau di Matic itu ganti CVT, bikin yang lebih enak gitu biar tarikannya lebih enak buat harian. Sebenarnya juga upgrade CVT kayak gitu kalau di motor rantai sama aja kayak ganti-ganti settingan rantai ya. Jadi ya nggak ekstrim-ekstrim banget lah kayak gitu. Yang penting di bawah harian tuh enak. Kayak gitu aja sih guys. Makanya gua nggak terlalu, maksudnya bukan selera gue lah kalau misalnya harus upgrade spek mesin kayak gitu. Karena gue lebih mentingin motor itu yang penting proper dulu buat di jalan, buat harian enak, dan yang pasti nggak bikin pusing, nggak gampang rusak kayak gitulah. Jadi kalau mau buat upgrade mesin itu gue harus mikir-mikir 2 kali, karena kebutuhannya juga belum apa ya, belum ada gitu guys.
terbang crispy. Ya jadi gitu aja sih buat update terakhir ini. Sama gue tuh kemarin apa ya, terakhir tuh udah ada beli helm ya, itu masih belum gue bikin video reviewnya juga. Nanti helm itu bakal gue bikinin video reviewnya, karena itu salah satu helm import pertama gue ya, maksudnya yang merek luar kayak gitu, yang bukan merek lokal. Itu pertama kalinya gue coba make helm import lah ya, walaupun bekas dan gak terlalu mahal ya kayak gitu. Cuma menurut gue itu helm sih baru seminggu terakhir ini gue pakai ya, kalau nggak ngevlog gitu, karena belum ada mounting GoPro nya di situ, jadi belum bisa sekalian gue pakai ngevlog. Jadi kalau gue pakai daily itu singkatnya helm enak banget sih, sama nyaman kayak gitu. Nah tapi kondisinya tuh gue beli bahan, jadi ya ada sedikit minor gitulah, makanya harganya bisa murah gitu, karena emang niatnya itu mau gue repaint sama restorasi biar jadi lebih bagus lagi sih kayak gitu. Ya itu buat videonya, ntar ditunggu aja guys, mungkin setelah video ini bakal gue bikinin terkait review helmnya kayak gitu. Sama apa lagi ya, kayaknya itu aja sih yang mau dibahas di video ini. Sebenarnya tadi lah 70% sih ya, kenapa gua jelasin kenapa gua nggak coba modif mesin kayak gitu, karena ya intinya kayak gitulah, bukan selera gua buat upgrade mesin, dan kebutuhannya juga belum ada kayak gitu. Dan gimana kalau misalnya berarti apa ya, gimana ngomongnya ya, gue itu intinya nyampein, tapi bukan berarti nyalahin orang yang ngelakuin hal tersebut kayak gitu. Kan selera orang beda-beda ya, mungkin ada yang upgrade spekan kayak gitu karena emang suka naik motornya kenceng buat naikin adrenalin gitu misalnya, atau emang orangnya suka track day. Nah itu kan wajar kan ya, mereka update motornya spekan kayak gitu, soalnya ya emang kebutuhan kayak gitu, kebutuhan hobi mereka gitu. Sedangkan gua ngelihat motor itu dari visual gitu, gua seneng lihat motor yang tampilannya bagus, yang rapih, yang proper. Nah itu gua seneng banget lah ngelihat motor yang kayak gitu. Ya intinya selera sih guys, beda-beda kayak gitu. Aduh. Ya gitu aja paling sih guys buat video kali ini, karena nggak banyak yang dibahas juga, dan ini gue udah mau sampai rumah. Mungkin gue cukupin videonya sampai sini aja. Gue berharap sih ya bisa konsisten lah ke depannya buat bikin video kayak gini, walaupun random kayak gitu. Soalnya gimana ya guys ya, kalau gue kan harian pakai Vario gitu, kalau kerja tuh kadang gue agak sedikit mager sih make CBR kayak gitu. Nah sedangkan motor Vario gue ini masih apa ya, di video gue ini nggak ada konten buat yang modifikasinya gitu-gitu, jadi agak kurang aja. Cuma pasti nanti bakal lebih sering kalau misalnya udah dilakuin restorasi di motornya sih kayak gitu. Pokoknya ya intinya sih belum terbiasa aja lah pakai motor ini buat ngevlog kayak gitu, karena menurut gua agak sepi aja gitu kan, knalpotnya nggak berisik kayak gitu. Cuma kedepannya emang motor ini knalpotnya bakal gue biarin silent kayak gini aja sih, biar buat harian enak lah kayak gitu. Ya gitu aja sih guys yang mau gue sampein di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.